Timnas Indonesia bersiap jelang laga melawan Arab Saudi. Komisi 3 DPR menggelar fit and proper test calon pimpinan dan calon dewas KPK. Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan PPN jadi 12% di Januari 2025. Halo, selamat sore pemirsa. Timnas Indonesia akan membuka peluang lolos Piala Dunia 2026 jika menang atas Timnas Arab Saudi. Meski kalah head-to-head kontra Green Falcons, tim Garuda tetap punya kans menang karena pada pertemuan terakhir sanggup menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Riyadh. Bersama saya Camar Haenda, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, Timnas Indonesia kini fokus memperbaiki permainan jelang matchday ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam latihan kali ini, Kevin Dix belum bisa bergabung karena masih melakoni pemeriksaan medis. Indonesia menggelar latihan perdana menjelang laga melawan Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan skuad Garuda berlangsung di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Minggu sore. 26 pemain besutan Shin Tae-yong mengikuti sesi latihan. Namun Kevin Dix tidak terlihat karena menjalani pemeriksaan medis akibat cedera lutut yang dialaminya ketika debut melawan Jepang. Rencana perubahan formasi dan strategi akan diterapkan oleh Shin Tae-yong demi misi meraih kemenangan atau 3 poin saat menghadapi Arab Saudi. Poin penuh dibutuhkan Timnas Indonesia karena saat ini mereka berada di juru kunci Grup C dengan 3 poin. I think the game against Saudi is a really important game. I think we have to win this game, especially at home. Okay. Yes. So yeah, if we win this game, we have 6 points and we're doing a good job. Di putaran kali ini, Indonesia belum pernah meraih kemenangan. J8 Zes dan kawan-kawan meraih 3 kali seri dan 2 kali kalah saat melawan Cina dan Jepang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan langsung saja untuk membahas persiapan Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, sudah bersama dengan kami manajer Timnas Indonesia, Bapak Sumarji. Halo, selamat sore Pak Sumarji. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Sore. Pak Sumarji, bagaimana persiapan skuad Garuda jelang laga krusial kontra Arab Saudi besok? Ya, kalau kaitan dengan kesiapan para pemain dan tim secara keseluruhan, secara keseluruhan kondisinya sangat baik ya. Tim kondisinya sangat baik, para pemain semuanya kondisinya juga baik semuanya, sedang positif kondisinya, sehingga dengan kondisi yang sangat baik ini bisa dikatakan para pemain dan tim secara keseluruhan sudah betul-betul siap menghadapi pertandingan besok. Baik, Pak Sumarji, informasi terakhir yang didapat bahwasanya Eliano ini akan kembali bergabung kepada tim untuk bisa melawan Arab Saudi. Apakah ada pertimbangan khusus dari Coach Shin Tae-yong? Kalau berkaitan dengan Eliano, kita akan lihat ya, kita akan lihat karena pertimbangan itu semuanya kan ada di Coach Shin ya. Pertimbangan itu berdasarkan dari penilaian Coach Shin selama bergabung di tim, baik saat latihan dan juga penilaian pada saat meeting tim, dan semua juga tergantung kepada game plan yang akan dimainkan dan strategi yang akan diterapkan, sehingga siapa-siapa yang akan dijadikan starter atau akan di line up-kan itu semua nanti tergantung daripada strategi yang akan diterapkan oleh Coach Shin. Tetapi kalau berkaitan dengan 23 pemain yang akan dimasukkan dalam skuad, didaftarkan, kemungkinan Eliano masuk. Seperti itu. Oke, artinya memang sudah ada pertimbangan khusus yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong baik dari fisik maupun performa dari saat latihan, begitu, Coach?
Iya. Jadi kalau kaitannya dengan 23 starter itu kan berdasarkan penilaian dari tim kepelatihan itu satu dari fisik, mental, dan juga bagaimana ketika diberikan materi baik itu ketika di lapangan maupun di classroom pada saat kita ada team meeting itu juga bagian dari penilaian. Artinya dari penilaian itulah nantinya akan menentukan gitu. Seperti itu sih kondisi yang ada. Baik, Pak Sumarji, tadi Anda sempat menyinggung soal mental dan ini juga ramai diperbincangkan di media sosial, di mana pecinta sepak bola Indonesia berharap bahwasannya sikap profesional dari Eleanor Renders ini menjadi masukan kepada pemain muda Indonesia. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau kaitannya dengan mental, Eliano ini anak yang baik ya. Sekali lagi anak yang baik, anak yang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dia ketika bergabung di tim. Dan karena anak ini humble, cepat bergaul dan juga enak diajak bicara. Saya kira kalau kaitannya dengan mental ya, kembali lagi kaitan dengan mental, Eliano sangat baik ya, sangat baik sekali. Kembali lagi nanti keputusan itu semua akan berpulang kepada pelatih. Pelatih itu bagaimana nanti memposisikan Eliano, seperti itu. Baik, Pak Sumarji, selain Eleanor Renders tentunya ada nama Kevin Dix yang kemarin sempat cedera. Dan apakah ini akan tersedia untuk laga besok dan seberapa besar pengaruh dirinya untuk laga besok, baik ada ataupun tidak? Yang pertama kaitannya dengan Kevin, memang sampai dengan saat ini kondisinya masih dalam kondisi terapi ya, perawatan, dikarenakan memang masih belum maksimal dan sepertinya kecil kemungkinan untuk dimainkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, posisi dari Kevin Dix sendiri sebenarnya cukup ada, artinya tidak perlu diragukan lagi. Di situ ada Sandy Walsh, termasuk Eliano juga bisa pada posisi itu. Ada beberapa lah yang bisa, Yakub juga bisa. Artinya tidak jadi persoalan ketika Kevin Dix tidak bisa dimainkan besok. Sehingga opsi untuk memainkan yang lain itu cukup ada dan kualitasnya juga tidak perlu diragukan lagi. Baik, Pak Sumarji, artinya sudah ada rencana cadangan untuk posisi yang biasa ditempati oleh Kevin Dix, begitu ya Pak? Ya, memang kan setiap posisi, masing-masing posisi itu paling tidak kan ada 3 pemain di posisi itu. Sehingga kalau misalkan satu tidak bisa main, itu masih bisa diganti dengan yang lain. Oke, baik. Pak Sumarji, bagaimana dengan kondisi fisik dan juga mental anak-anak menjelang laga besok? Karena kalau kita lihat kemarin kekalahan Jepang yang bersama dengan Jepang yang tentunya ini menjadi salah satu cambukan dan lecutan semangat untuk timnas kita. Ya, kalau berkaitan dengan kondisi mental, kita tahu bahwa memang kekalahan 4-0 itu sangat telak ya. Itu juga bagian yang di luar prediksi kami, tetapi yang sama-sama kita harus tahu bahwa kemarin itu lawan yang kita hadapi Jepang itu kan tim yang sangat kuat ya, tim yang sangat kuat. Jadi peringkat FIFA-nya juga 15, sementara kita masih 130. Jadi kan ini sesuatu yang memang sangat jauh perbedaan dan tentu kualitasnya juga berbeda-beda. Berbeda jauh juga antara Jepang dan kita. Artinya kalau Jepang pemainnya itu kualitasnya bagus, dia kumpul juga sudah lama, sementara kita kan boleh dikatakan setiap pemain juga boleh dikatakan harus membangun chemistry yang lebih panjang lagi, lebih lama lagi untuk bisa betul-betul bisa bekerja dan bisa menyatu. Nah, tetapi yang harus kita ingat bahwa pemain-pemain kita itu sebenarnya kalau kita berbicara kualitas, boleh dikatakan saat sekarang ini kualitas para pemain kita dibandingkan dengan kualitas pemain timnas Indonesia tahun-tahun dulu atau sebelum-sebelumnya itu sangat jauh. Ini sangat bagus sekali, hanya cuman memang satu kalau lawan Jepang ya memang berat gitu. Sekali lagi lawan Jepang memang berat, tetapi sebelum pertandingan pun kita sudah tahu bahwa lawan yang akan dihadapi Jepang itu memang benar-benar sangat sulit dan sangat menyulitkan. Dan itu teman-teman para pemain sudah tahu dan menyadari itu ketika
kalah lawan Jepang, ya jangan terlalu disesali. Kenapa? Karena memang lawan yang dihadapi sangat berat. Padahal kemarin kan target kita hanya cuma kepengen imbang, kan begitu. Nah, melihat pertandingan seperti kemarin, tentu itu juga bagian tersendiri untuk mengevaluasi diri. Para pemain sudah betul-betul bisa mengevaluasi dirinya, berbicara dari hati ke hati, bahkan malam kita berikan, malam minta waktu tersendiri untuk bisa berketemu, berbicara dari hati ke hati antar pemain tanpa ada siapapun. Itu kan bagian daripada para pemain itu betul-betul lawan Arab ini membangun mental yang lebih kuat lagi, membangun chemistry yang lebih bagus lagi, dan melupakan itu semuanya. Sebenarnya sih pada intinya para pemain saat sekarang ini berbeda ininya ya, apa namanya tuh, semangatnya. Berbeda sekali ketika melawan Jepang dan sekarang melawan Arab Saudi. Itu berbeda sekali. Baik, Pak Sumarji, seberapa optimis Anda melihat kemenangan Indonesia? Karena kalau kita lihat dari riwayat pertemuan atau pertandingan Indonesia dengan Arab Saudi 7 kali head to head, ini belum pernah menang begitu. Begini, kalau bicara optimis, saya tentu yang ada di dalam tim pasti optimis. Kenapa? Karena kami tahu gitu. Yang kedua, lawan Arab ini selama para pemain semua tidak mengecilkan dan menganggap tim Arab yang akan kita hadapi ini adalah tim yang boleh dikatakan di atas kita, maka fokus, konsentrasi dan semangat juangnya memang harus betul-betul terus terisi dan terpompa. Sehingga dengan kondisi itu ya secara otomatis saya pun juga meyakini pasti akan bisa meraih poin ketika melawan Saudi. Baik, ini kan besok dengan posisi tim yang berada di juru kunci, apakah ada target untuk esok hari? Apakah 3 poin ini menjadi harga mati untuk Indonesia? Mendapatkan poin itu harga mati. Ya harapan kami sih bisa 3 poin. Oke, bisa 3 poin. Dan mungkin ada pesan khusus untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung timnas, Pak Sumarji? Ya. Kami tentu berharap dan memohon dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik itu yang hadir di Stadion GBK secara langsung ataupun yang menyaksikan dari layar kaca di seluruh antero Republik ini. Mohon doa dan dukungannya, terutama doa agar supaya para pemain itu betul-betul diberikan kecerdasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya membela negara. Dan doa itu adalah bagian dari upaya kita. Mudah-mudahan dengan doa seluruh masyarakat Indonesia yang cinta terhadap timnas Indonesia bisa memberikan kemudahan, dan Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan kepada anak-anak untuk betul-betul berjuang dengan sekuat tenaganya untuk bisa memenangkan pertandingan pada esok. Baik, Pak Sumarji, kita percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin, nothing is impossible, dan kita berharap bahwa besok 3 poin harga mati tersebut bisa diraih oleh Indonesia, sehingga Indonesia ini bisa melaju ke babak selanjutnya. Terima kasih atas perbincangan pada sore hari ini, Pak Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia. Selamat bertugas kembali, salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara itu, pemirsa, Timnas Arab Saudi menggelar latihan perdana mereka untuk menghadapi Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam latihan perdana tersebut, Timnas Arab Saudi hanya menjalani latihan ringan. Jelang laga melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Arab Saudi menjalani latihan perdana di lapangan Senayan, Jakarta pada Sabtu kemarin. Latihan perdana Arab Saudi berlangsung di bawah guyuran hujan lebat. Dalam latihan perdana ini, pelatih Herve Renard memberikan latihan ringan bagi anak asuhnya, di antaranya pemanasan dan latihan penguasaan bola. The Green Falcons hadir di Jakarta dengan penuh percaya diri setelah berhasil menahan imbang Australia pada Kamis kemarin. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia kontra Arab Saudi akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 19 November 2024. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Dan pemirsa, langsung saja kita akan menuju ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta untuk melihat konferensi pers dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Garuda Adi tadi saya sudah sampaikan sudah berjalan, tapi memang ada duplikasi yang kadang-kadang ya di pintu-pintu ya ada yang sudah terpakai jam 3
tapi masuk lagi jam 5 dengan orang yang berbeda, ya namanya juga usaha gitu kan. Ya tapi ya kita lebih pada keselamatannya lah kita minta tolong gitu. Kalau soal rumput atau lapangan kemarin Pak, ketika timnas lawan Jepang sebenarnya bagaimana? Ya secara pandangan muka kan kualitasnya bagus. Setelah dipakai masih ada komplain dari tim Jepang. Kemarin tim Indonesia juga ada komplain. Saya sudah menyampaikan ke GBK harus bisa diperbaikin. Pada waktu lawan Argentina tuh kondisi terbaik. Makanya Argentina mau main. Nah bulan Maret ini kan masih ada waktu panjang ya. Saya berharap ada peningkatan kualitas lagi gitu. Bukannya kita cerewet ya, karena kan saya rasa GBK ini kan sejarah bangsa kita yang sudah banyak mencetakkan sejarah-sejarah yang luar biasa gitu. Dan kita ini kan tim sepak bolanya lagi mau mencetak sejarah, jadi lapangannya juga harus mendukung sejarah itu gitu. Jadi kita coba terus dorong gitu. Apa menjadi kendala Pak? Kenapa rumput ketika lawan Argentina bagus dan sekarang tidak seperti ketika lawan Argentina? Ya saya kan tidak memiliki GBK PSSI, kita hanya menyewa. Kalau ke depan dibeli hak kelola ya kita senang aja, tapi kan tupoksinya bukan di kami gitu. Dari sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak? Rumput GBK laporannya? Perkembangannya, laporannya? Ya tadi kan masih ada isu-isu yang dikomplain. Ya saya rasa ya tentu kualitasnya harus terus ditingkatkan itu. Kalau komentar dari AFC sendiri seperti apa Pak Yani terkait? Baik semuanya masih baik. Berarti kemungkinan lawan Bahrain tidak akan berubah venue-nya ya Pak ya? Saya belum tahu, kita lihat pertandingan Saudi ini kalau bisa lebih tertib lagi ya kita ada alasan bahwa ya tidak ada apa-apa gitu ya kan. Tapi ada opsi stadion yang dipertimbangkan Pak, mungkin GBT atau GIS atau yang lain Pak? Sulit ya kalau ngelihat ekspektasi yang sekarang standar ini, kalau diterapkan di tempat lain kompleksitasnya jauh lebih tinggi. Karena salah satu yang mendukung di GBK ini kan akses parkir yang banyak, lalu ada kendaraan umum seperti MRT langsung sampai di sini. Ya belum ada stadion yang sebagus Gelora Bung Karno secara fasilitas menyeluruh. Kalau dilihat dari per section, misalnya ini benar-benar stadion sepak bola, nggak ada lapangan larinya, ya itu pasti ada pertimbangan lain. Cuman kalau secara menyeluruh, saya rasa ini masih yang terbaik. Cukup ya? Pak, buat antisipasi yang duplikasi tadi supaya besok tidak terulang gimana Pak? Ini kita ada... lagi rapat terus, ya lagi rapat terus. Ya gini. Dan demikian pernyataan dari Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI terkait dengan kesiapan Stadion Gelora Bung Karno jelang laga nanti. Pemirsa, Timnas Indonesia akan membuka peluang lolos Piala Dunia 2026 jika menang atas Timnas Arab Saudi. Meski kalah head-to-head kontra Green Falcon, tim Garuda tetap punya kans menang karena pada pertemuan terakhir sanggup menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Riyadh. Pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam. Sampai saat ini, tim Garuda belum memetik kemenangan dalam 5 laga yang sudah dilakoni, sehingga bakal berupaya mengamankan 3 poin saat menjamu Arab Saudi. Di laga berikutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi yang belum pernah dikalahkan tim Garuda. Duel tersebut diprediksi akan sulit, terutama ekspektasi terhadap Jay Itzes dan kawan-kawan untuk memetik kemenangan semakin besar. Dalam 7 laga yang sudah dijalani antara Indonesia versus Arab Saudi, Garuda belum pernah memetik kemenangan. Indonesia tercatat 5 kali menelan kekalahan dan 2 hasil imbang, termasuk salah satunya di pertemuan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, Timnas Arab Saudi baru mengganti pelatih Roberto Mancini dengan juru taktik anyar mereka, Hervé Renard. Tim ini juga dianggap belum menemukan ritme bagus. Laga besok malam bakal jadi momentum Indonesia meraih kemenangan pertama. Pelatih Hervé Renard sudah mendampingi Timnas Arab Saudi saat bertandang ke Australia. Dalam laga tersebut, Arab Saudi kesulitan menciptakan peluang meski mereka punya 58% ball possession dan hanya membuat 1 shoot on goal. Dengan cara bermain Arab Saudi yang belum banyak berubah,
Timnas Indonesia jelas punya kans meraih 3 poin. Namun Garuda wajib waspada karena sepanjang sejarah Timnas Indonesia belum pernah menang atas Green Falcon di berbagai ajang. Meski performa Timnas Indonesia tidak terlalu baik, namun laga melawan Arab Saudi bakal jadi momentum untuk meraih 3 poin perdana. Terlebih, The Green Falcon juga belum menemukan permainan terbaik mereka bersama pelatih baru mereka. Komisi 3 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan dan calon dewas KPK. Rangkaian uji kelayakan dimulai dengan pengambilan nomor urut capim dan calon dewas KPK. Pengambilan nomor urut dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Setelah itu Habibur Rahman kemudian memanggil capim dan calon dewas KPK berdasarkan abjad nama mereka. Para capim dan calon dewas KPK kemudian mengambil amplop berisi nomor urut uji kelayakan. Capim KPK pertama yang uji kelayakan adalah Setio Budianto, sedangkan calon dewas KPK pertama yang uji kelayakan adalah Mirwazi. Di periode ini kami memberikan waktu yang lebih lama terhadap masing-masing calon untuk menjalankan proses fit and proper. Kalau biasanya hanya 1 jam, ini 1,5 jam. Dengan harapan ya si calon akan lebih memiliki keleluasan waktu ya untuk menyampaikan visi, misi dan gagasannya terkait KPK ini. Ya, memang ini kali ini ya kami harus katakan Komisi 3 ini ya dilema. Dilemanya apa ya? Karena dari semua calon ini nyaris semuanya kualitasnya sama. Berintegritas, berkualitas, dia punya gagasan besar, punya track record bagus-bagus. Harus mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali gitu ya. Kalau kita melihat dari survei-survei yang ada, ini yang termasuk yang paling rendah ya, sampai 56% gitu ya. Ke-8 dari 8 institusi itu kan sangat memprihatinkan. Nah, kami berharap ke depan ini akan mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat. Jadi itu mesti harus kerja yang benar. Terus kemudian juga integritasnya mesti harus bagus. Jangan sampai misalnya kena kasus etik, terus bahkan kasus pidana, jangan sampai seperti itu. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Tom Lembong digelar pada Senin pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang perdana kali ini pembacaan permohonan gugatan. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan Tom Lembong melalui kuasa hukumnya untuk memastikan keabsahan penetapannya sebagai tersangka oleh Kejagung di kasus dugaan korupsi impor gula yang dilayangkan pada 5 November lalu. Selain itu, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka tidak didasarkan pada bukti yang cukup, sehingga penetapan tersangka dinilai cacat hukum. Tim kuasa hukum juga meminta kepada Kejagung untuk memeriksa Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong terkait dugaan korupsi impor gula. Dalam gugatan pra-peradilan, kuasa hukum menyebut klien tidak diberikan hak untuk menunjuk penasehat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Pada waktu itu, peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan. Lalu dipanggil lagi malamnya karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana. Lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini Mahkamah Agung menyatakan 3 hakim agung yang menangani kasasi Gregorius Ronatanur tidak melanggar kode etik. MA membantah isu pemufakatan jahat dalam penanganan kasasi Ronatanur. Tim pemeriksa Mahkamah Agung memutuskan tidak ada pelanggaran etik oleh Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Gregorius Ronatanur. Pemeriksaan dilakukan sebagai respons MA atas maraknya isu terkait dugaan pelanggaran etik pada putusan kasasi Ronatanur. Tim pemeriksa telah memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH oleh
yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Sebelumnya Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Pasca vonis bebas Ronald Tanur yang menuai sorotan tajam, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Termasuk 3 majelis hakim yang memutus perkara, mantan pejabat MA Zarof Richard, ibu, serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap Majelis Hakim Kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas Majelis Hakim PN Surabaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Mengawali kunjungan kerja di Rio de Janeiro, Brasil, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyampaikan Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian ke Palestina. Di sela kunjungan untuk menghadiri KTT G20 di Brazil, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB Antonio Guterres pada Minggu waktu setempat. Prabowo menyambut langsung kedatangan Antonio dan berfoto bersama di depan bendera merah putih dan bendera PBB. Keduanya juga sempat menyapa para awak media yang meliput agenda pertemuan bilateral ini. Pada pertemuan ini, Prabowo menyatakan komitmen sepenuhnya untuk mendukung seluruh upaya PBB dalam berbagai isu global seperti isu ketahanan pangan, kemiskinan, isu pelanggaran hak asasi manusia, dan hukum internasional khususnya di Palestina. On record as saying that we will support peacekeeping forces in the event there's a possibility of ceasefire and the need for internationally mandated peacekeeping forces. We are ready to provide the forces. Sekjen PBB dalam pertemuan ini menyatakan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara yang berhasil memainkan peran penting dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT guna mempersiapkan reformasi masa depan. Indonesia, that is emerging as an extremely important international partner, is for us vital in our efforts to bring more justice, more equity, and more capacity of the international system to support developing countries that still are the victims of an unjust, unfair, and outdated system. Terkait isu Palestina, Sekjen PBB sepakat dengan Indonesia untuk pembentukan negara dan penentuan secara mandiri akan kemerdekaan rakyat Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain bertemu Sekjen PBB, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menghadiri Indonesia-Brazil Business Forum di Rio de Janeiro pada Minggu waktu setempat. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyampaikan komitmen Indonesia untuk menjadi anggota BRICS. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyoroti banyaknya kesamaan antara Indonesia dan Brasil, mulai dari sumber daya alam hingga visi strategis untuk masa depan. Presiden Prabowo juga menyampaikan dukungannya terhadap peran Brasil sebagai salah satu anggota kunci BRICS, serta komitmen Indonesia untuk menjadi anggota BRICS. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menekankan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim bisnis yang positif dan terbuka bagi investasi asing.
who I understand Indonesia and Brazil, I think we have many common, let us say, common elements between us. We are relatively big countries. We have big population. We have big resources. Brazil is quite advanced in its industries. We are trying to catch up. We want to industrialize. And I think we can have a good synergy between us. We can have a good symbiotic relationship. I announced already that Indonesia has put in a request to be a member of BRICS, and I was inaugurated on the 20th of October, and I installed my cabinet on the 21st of October, and I sent my foreign minister to fly direct to Kazan for the BRICS summit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal rencana iuran BPJS Kesehatan bakal naik mulai Juli 2025. Pihaknya menyampaikan proyeksi kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2025 menurutnya sudah disimulasikan sejak 2022. Belakangan ramai soal opsi kenaikan iuran setelah BPJS Kesehatan dihadapkan dengan kemungkinan defisit dan gagal bayar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sudah melakukan berbagai intervensi untuk memastikan kondisi BPJS Kesehatan baik-baik saja. Salah satunya dengan memperhatikan bahwa pembayaran yang dilakukan sudah sesuai, sebab menurutnya ada banyak rumah sakit yang melakukan klaim berlebihan atau memalsukan biayanya. Sementara itu terkait isu BPJS Kesehatan terancam defisit anggaran 20 triliun, Budi mengatakan masih terus berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memantau dan menangani kondisi BPJS Kesehatan serta melakukan penyesuaian terkait isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Saya sudah sampaikan juga, sudah ngobrol sama Ibu Sri Mulyani, nanti kita panggil Pak Gufro, gitu ya. Dan sebenarnya kita sudah melakukan simulasi itu sejak 2022 pada saat kita naikkan angka itu udah ada. Dan angka itu setiap tahun kita review. Jadi kita tahu kondisinya sampai di mana kira-kira BPJS akan. Dan kita pemerintah memikirkan dengan sangat hati-hati. Saya dengan Ibu Sri Mulyani selalu berkomunikasi, kita melihat angkanya sampai mana dan pasti kita akan lakukan adjustment untuk bisa memastikan bahwa BPJS itu tidak kurang. Hingga saat ini Budi mengatakan masih fokus pada stabilitas keuangan bertujuan untuk menjaga stabilitas finansial BPJS Kesehatan agar terhindar dari defisit anggaran karena hal tersebut akan berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara itu apabila merujuk data sepanjang Januari hingga Oktober 2024, defisit BPJS Kesehatan tercatat mencapai 12,83 triliun rupiah. Oleh karena itu, rencana menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan pun menurutnya bertujuan demi keberlangsungan program ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan PPN jadi 12% di Januari 2025. Menkyu juga pastikan ada sejumlah sektor yang tetap tidak akan dipungut pajak. Maka saya bisa mencatat seluruh tadi aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai berbagai topik. Kepastian penerapan PPN jadi 12% pada Januari 2025 disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama dengan Komisi 11 di Gedung DPR RI. Sri Mulyani menyatakan penerapan tarif baru sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Meski pasti naik, namun SM pastikan kenaikan tidak membabi buta. Sejumlah keringanan pajak telah disiapkan oleh pemerintah. Seperti ada beberapa jenis barang atau jasa yang tidak dipungut pajak. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan.
Menkyu tegaskan kenaikan PPN untuk menjaga APBN tetap sehat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Naiknya PPN mau tidak mau akan mempengaruhi harga barang di pasar, padahal konsumsi rumah tangga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 di tahun 2024 ini hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,11%. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerapan tarif baru pasti naik, namun kenaikan tidak membabi buta. Ada sejumlah keringanan pajak telah disiapkan oleh pemerintah dan seperti ada beberapa jenis barang atau jasa yang tidak dipungut pajak. Seperti apakah keringanan pajak dan barang jasa apa saja yang tidak dipungut biaya pajak? Kita akan membahasnya dengan Direktur Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti. Halo, selamat sore Mbak Dwi Astuti. Selamat sore Mas Camar, apa kabar? Luar biasa, terima kasih. Alhamdulillah, apa kabar Mbak Dwi, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Baik, Mbak Dwi, kalau kita lihat dari berita pengantar tadi bahwasannya kenaikan PPN 12% ini akan diberlakukan pada awal tahun depan, apakah betul? Ya, tadi kalau bisa didengarkan sama-sama pernyataan Ibu Menteri Keuangan bahwa memang kenaikan atau penyesuaian tarif PPN menjadi 12%, jadi menjadi 12% ya, kenaikannya sendiri 1%, itu akan dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2025. Jadi nanti kita tunggu bersama seperti apa, karena itu memang sudah diatur di Undang-Undang HPP, sudah ditetapkan. Oke, baik. Namun untuk mekanisme penerapan kenaikan 12% ini seperti apa? Karena tadi sempat disampaikan bahwasanya ini tidak akan membabi buta. Masih ada barang-barang dan juga jasa yang tidak dikenakan pajak sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Ya, tentu saja ini akan sama sebetulnya. Jadi barang-barang kebutuhan pokok itu tetap tidak dikenakan PPN. Susu, beras, kemudian katakanlah sayur-sayuran, jagung, sagu, susu, daging, telur itu tetap tidak dikenakan PPN. Kemudian ada jasa-jasa juga, jasa pendidikan, jasa kesehatan itu juga tidak dikenakan PPN. Dan kami sendiri secara infrastruktur sudah menyiapkan kenaikan ini dengan diimplementasikannya Kortex nanti kenaikan PPN ini sudah akan bisa kita akomodir dalam sistem kita di Direktorat Jenderal Pajak. Oke, baik. Lantas tadi sempat disebutkan mengenai keringanan pajak. Nah, keringanan pajak ini gambarannya seperti apa? Apa yang sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan? Sebetulnya kalau kita bicara bukan keringanan ya, artinya memang by rule dalam aturan sendiri memang untuk barang-barang tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak di Indonesia itu tidak dikenakan PPN. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi barang-barang kebutuhan pokok itu tidak dikenakan. Jasa-jasa juga yang sangat berdampak untuk kehidupan masyarakat banyak juga tidak dikenakan PPN. Nah, harapannya ini tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat, apalagi memang serangkaian program yang memberikan penguatan daya beli masyarakat juga selama ini sudah disampaikan. Misalnya untuk UMKM sampai dengan 500 juta omsetnya itu tidak dikenakan pajak. Kemudian kalaupun di atas 500 juta itu hanya dikenakan 0,5% saja. Ada pelebaran tarif juga untuk PPH yang tadinya sampai dengan 50 juta itu 5% sekarang menjadi sampai 60 juta. Intinya adalah dengan penyesuaian kebijakan ini juga daya beli masyarakat tetap terjaga. Apalagi sekarang, misalnya ada PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah susun maupun rumah tapak sampai dengan 5M. Kemudian juga ada PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian otomotif. Sebetulnya ini yang diharapkan adalah multiplier efeknya. Ketika misalnya industri otomotif tetap tumbuh, industri properti tetap tumbuh, ini sebetulnya kan yang terpengaruh itu industri ikutannya. Jadi kalau misalnya properti tumbuh, otomotif tumbuh, orang-orang masih bisa bekerja, gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya at the end ini menjaga daya beli masyarakat, gitu. Nah, sehingga kemudian dengan adanya penyesuaian tarif yang 1% ini, daya beli masyarakat tetap terjaga. Oke, artinya ada efek domino positif yang diharapkan atas kebijakan tersebut. Baik, Mbak Dwi, ini cukup menarik karena biasanya setiap
adanya rencana penerapan kebijakan baru, masyarakat biasanya sudah khawatir duluan. Lantas bagaimana seperti yang Anda sampaikan tadi, memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh DJP ini betul-betul bisa menyentuh sampai ke lapisan masyarakat termasuk untuk pelaku UMKM? Ya, betul. Ini sebetulnya persiapan untuk melakukan sosialisasi ini sudah cukup lama kita lakukan. Bahkan ketika Undang-Undang HPP pertama kali disahkan gitu ya. Saat itu juga kami juga sudah memberikan sosialisasi edukasi yang masif sebetulnya kepada masyarakat akan manfaat pajak. Sebetulnya pajak itu pasti dikembalikan untuk masyarakat. Mungkin sekarang penguatan bantalan kesejahteraan masyarakat ya, misalnya seperti bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, kartu sembako, program Indonesia Pintar, kemudian subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi listrik, itu adalah program-program yang terus diberikan kepada masyarakat. Dan ini tentu saja membutuhkan dana yang sebetulnya ketika melalui pembayaran pajak ini adalah bukti juga kegotong royongan ini gitu untuk membiayai seluruh program-program pemerintah. Nah, ini yang barangkali terus akan kita sosialisasikan kepada masyarakat, kita edukasi kepada masyarakat. Dan harapannya penyesuaian tarif yang 1% ini juga nanti manfaatnya kita akan kembalikan kepada masyarakat juga. Barangkali ini program-program Presiden kita Bapak Prabowo kan itu juga banyak sekali untuk menyentuh kehidupan masyarakat banyak ya. Nah, ini tentunya perlu kita support juga sebagai bentuk kegotong royongan dari masyarakat melalui pajak ini. Baik. Demikian Mas Camar. Baik, Mbak Dwi, tentunya ini menjadi salah satu tantangan juga untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat dan agar tidak panik. Namun apakah ada antisipasi yang khusus dilakukan apabila nanti pedagang ramai-ramai menaikkan harga barangnya karena sudah tahu isu ini? Apakah ada penyuluhan jangka panjang yang terus dilakukan seperti yang Anda sampaikan tadi? Ya, pastinya kami sudah menyusun program edukasi tidak hanya kepada masyarakat sebetulnya, kepada juga para pelaku usaha. Dalam hal ini sebagaimana tadi juga disebutkan oleh Ibu Menteri bahwa program ini pasti sudah melalui pengkajian yang baik. Dan pastinya juga untuk para pelaku usaha juga dalam hal ini jangan juga menaikkan harga dengan semena-mena gitu ya. Baik. Karena kan pasti yang akan merasakan dampaknya adalah masyarakat banyak. Karena tadi penyesuaiannya itu kan hanya 1% dan PPN itu kan sebetulnya yang membayar itu nantinya customer paling akhir. Kalau para pengusaha ini sebetulnya nanti ada, kalau di PPN itu ada mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran, ini sangat teknis sebetulnya. Tetapi inilah yang nanti akan kami sampaikan juga kepada para pengusaha gitu. Sehingga tadi yang dikhawatirkan, kami juga sangat berharap nih kepada pengusaha khususnya bahwa kenaikan pajak atau penyesuaian tarif pajak yang 1% ini tidak langsung semerta-merta menaikkan harga. Demikian Mas Camar. Baik, Mbak Dwi, terima kasih dan kita harapkan bahwa ini masyarakat bisa teredukasi dengan baik dan penyuluhan serta persiapan langkah preventif yang dilakukan oleh DJP ini bisa betul-betul diimplementasikan dengan baik. Terima kasih Mbak Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas DJP. Selamat beraktivitas kembali. Ya, pemirsa, kita akan mengundang pula melalui sambungan Zoom Ekonom Center of Economic and Law Student Nailul Huda. Halo, selamat sore, Kak Nailul Huda. Selamat sore, Mas. Baik, Mas Nailul Huda, kalau kita melihat tadi apa yang sudah disampaikan oleh pihak DJP, bahwasannya ini akan ada skema-skema khusus yang dilakukan dan masyarakat tidak perlu khawatir. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kenaikan PPN 12% ini? Apakah Anda menyebut atau Anda beranggapan ini juga tetap akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat? Ya, tadi yang disampaikan Bu Dwi ya, dari DJP memang sangat klise sekali bahwa ya kalau bisa kita bilang pajak itu kan memang digunakan untuk pembangunan gitu kan, program-program pembangunan. Nah, tapi masalahnya adalah sumber perpajakannya mana nih yang harus dioptimalkan gitu. Nah, ini kan kalau tadi kita lihat, tadi saya sempat sedikit ya, tadi mendengar Bu Dwi ngobrolin mengenai tarif pajak ini, selalu bilang 1% gitu. Nah,
Padahal kalau kita lihat kenaikan PPN, tarif PPN ini dari 11 ke 12%, itu multiplier efeknya itu cukup signifikan, Mas. Jadi kalau kita sampaikan bahwa ada multiplier efek yang ditimbulkan dari adanya kenaikan tarif PPN ini, ya tadi ketika naik 1% sudah pasti akan menaikkan harga. Itu tadi Bu Dwi sampaikan tidak menaikkan harga semena-mena, tapi yang jelas ini sudah ada expected inflation di sini. Dan pengusaha juga pasti akan menaikkan harganya, dan harganya bukan dinikmati juga ke pengusaha, tapi ke negara gitu. Jadi bagaimana caranya itu tidak menaikkan harga gitu. Baik, Mas Huda, tapi yang kedua adalah dengan kenaikan harga. Iya, silakan Mas Huda. Iya, Mas. Ya, Mas Huda, tapi tadi yang disampaikan oleh DJP bahwasanya kenaikan untuk pajak ini hanya untuk kebutuhan yang lain, namun kebutuhan pokok ini tidak akan dikenakan oleh pajak sehingga tidak akan membebani masyarakat kecil begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, itu ketika nggak naik pun sebenarnya memang kebutuhan pokok itu dibebaskan dari PPN gitu. Artinya memang ini lah yang saya sampaikan, ya memang seharusnya PPN itu tidak dikenakan kebutuhan pokok, dan itu sudah terstate di undang-undang PPN yang lama gitu, bukan hanya di undang-undang HPP juga gitu. Dan pada saat pembahasan mengenai HPP ini bahkan ada wacana untuk mengenakan PPN untuk barang-barang kebutuhan pokok gitu, dan kita pada saat itu tentang habis-habisan gitu kan, sehingga pada saat itu pemerintah akhirnya tidak menetapkan PPN kepada barang kebutuhan pokok. Nah, yang jelas adalah memang mau 11%, mau 12% itu kebutuhan pokok tidak kena PPN gitu. Nah, ini yang tadi saya dengarkan cukup mislead gitu kan. Nah, ini yang saya harapkan sebenarnya, Mas, ini tidak hanya diantisipasi dengan berbagai insentif yang tadi sampaikan juga, tapi kita harus melihat secara komprehensif. Ini dampaknya cukup signifikan loh kepada daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat kita masih lemah. Kita mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut sebelum Oktober. Terus kemudian pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu melambat di triwulan 3 tahun 2024. Artinya ini adalah serangkaian yang menunjukkan bahwa daya beli kita masih melemah. Jangan sampai kondisi ini tidak jadi pertimbangan bagi pemerintah untuk tetap menjalankan tarif PPN 12% di 1 Januari 2025. Baik, adanya kekhawatiran karena saat ini kondisi daya beli masyarakat yang melemah. Lantas sejauh mana kebijakan ini menurut Anda sesuai dengan mandat menjaga kesehatan APBN yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan? Ya, sebenarnya gini, dengan APBN itu kan terkait dengan penerimaan dan belanja ya. Nah, kalau memang ingin menyehatkan dari sisi APBN, kita bisa loh dari sisi belanjanya. Dari sisi belanja kita berhemat, dari sisi belanja kita ada prioritas belanja dan sebagainya yang saya rasa itu harus didahulukan. Nah, yang kedua adalah dari sumber penerimaannya. Sumber penerimaan negara ini kan banyak sekali, Mas. Memang kalau kita lihat paling mudah memang dari sisi PPN, karena dengan menaikkan tarif PPN saja itu sudah bisa langsung menggerakkan otomatis penerimaan negara. Nah, tapi ada loh sumber penerimaan lain yang menurut saya itu juga cukup potensial, yaitu dari sisi pajak pertambangan. Nah, pajak pertambangan inilah yang menurut saya belum dikolek secara optimal, sehingga saya rasa pemerintah perlu mendahulukan terlebih dahulu mengkolek pajak pertambangan, mengkolek dari pengembang pajak sebelum mereka memutuskan untuk menaikkan tarif PPN jadi 12%. Oke, baik. Artinya ada solusi lain yang sebetulnya bisa dilakukan apabila pemerintah ingin menaikkan pajak. Ini salah satunya adalah pajak pertambangan. Baik, terima kasih kepada Mas Nailul Huda atas perbincangan kali ini dari Econom Center of Economic and Law Student. Kita harapkan bahwasanya pemerintah tentunya bisa melakukan peninjauan kembali dan harapannya tentunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Mas Huda atas informasi pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat dan selamat melanjutkan aktivitas. Pemirsa, usai jeda kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Sore bersama saya Camar Haenda. Hingga hari ini banjirop masih melanda kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Banjir di kawasan ini sudah terjadi sejak Jumat pekan lalu. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi memantau langsung kondisi banjir di kawasan Muara Angke. Menurut penjelasan warga setempat, air akan naik sekitar pukul 8 pagi dan surut pada pukul 11 hingga 2 siang. Terkait dengan hal ini, PJ Gubernur Jakarta akan melakukan upaya untuk menuntaskan pembangunan tanggul di Muara Angke untuk meminimalisir jika terjadi banjirop kembali. Kami mencoba untuk mencari solusinya karena memang sebenarnya masalah utamanya adalah terkait masalah tanggul pantai yang masih ada kurang lebih berapa? 4 km yang belum terbangun dan di Muara Angke ini. Nah, ini yang kita lagi bagaimana caranya untuk tahun 2025 ada percepatan terkait masalah pembangunan pantai di sekitar Muara Angke ini yang kurang lebih panjangnya adalah 4 km. Namun demikian kami juga sedang. Banjir berapa lama, Bu? 4 hari. Iya. Bu, sebelumnya tuh dikasih tahu nggak sih kalau saya waspada nih banjirop gitu? Belum, nggak dikasih tahu dengan tiba-tiba gitu kalau jam 8 sampai kadang jam 12. Iya. Tapi dari sini doang cepet surut. Bu sempat nggak nyelamatin barang-barang berharga? Nggak pernah, di sini udah tahu kalau waspada gitu kan, udah tahu banjir-banjir jadi udah ngerti gitu. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengunjungi Vihara Dharma Bakti, Taman Sari, Jakarta Barat. Dalam kunjungan ini, RK pun mengapresiasi keberagaman budaya dan agama sebagai simbol toleransi di Jakarta, serta berjanji jika terpilih nantinya akan menggalakkan program anggaran bantuan operasional tempat ibadah. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengunjungi Vihara Dharma Bakti Taman Sari, Jakarta Barat yang sudah berdiri ratusan tahun dan menjadi saksi keberagaman umat beragama. Selain mendengarkan aspirasi warga sekitar, mantan Gubernur Jawa Barat ini juga melepaskan burung merpati sebagai simbol kedamaian dan kebebasan dalam berkeyakinan. RK juga berjanji jika dirinya terpilih memimpin Jakarta, tempat ibadah akan mendapat bantuan dana operasional melalui program kerjanya. Tentunya ada program anggaran yang bantuan operasional rumah ibadah ya. Jadi di sini pasti Vihara Dharma Bakti dan wihara-wihara yang lain pasti akan mendapatkan kucuran anggaran sebagai program penguatan peribadatan dari semua agama, mudah-mudahan. Setelah mengunjungi Vihara, Ridwan Kamil menghadiri dialog bertajuk Ragam Perspektif Membangun Kota dengan para mahasiswa FISIP UI di Depok, Jawa Barat. Selain membuka ruang diskusi dengan para mahasiswa yang hadir, pria yang kerap disapa Kang Emil ini juga memaparkan visi misi dan sejumlah solusi yang ditawarkan atas permasalahan kompleks di Jakarta seperti masalah kemiskinan, kemacetan, dan pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mempertanyakan wacana Ridwan Kamil yang akan memindahkan balai kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Hal ini lantaran wacana pemindahan ibu kota Jawa Barat dari Bandung ke Tegalega tidak kunjung terrealisasi. Nomor 1 sempat menyampaikan bahwa sebagai Gubernur Jawa Barat akan memindahkan pusat pemerintahan dari Gedung Sate di Bandung ke Tegal Luar, tapi tidak jadi. Kemudian baru-baru ini Kang Emil juga bilang atau pasangan nomor 1 menyampaikan bahwa akan memindahkan balai kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk mau dipindahkan, karena IKN kan Jakarta bukan ibu kota lagi, di pusat pemerintahan balai kota banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor 1? Di Jawa Barat, Bandungnya udah jadi kota wisata. Bercampur-campur dengan kota pemerintahan. Kemacetan di mana-mana. Tentara-tentara di Bandung itu rumahnya jauh, Mas.
karena dulu memang pusat militer dari zaman kolonial. Sehingga ibu kota Jawa Barat memang tidak cocok untuk ada pusat pemerintahan lagi, maka ada wacana itu. Jakarta juga sama. Kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi, lah IKN itu datang dari imajinasi. Nah sekarang kalau Jakarta mau mengurangi macet, selain perluasan transportasi publik, mari benerin tata ruangnya. Salah satunya adalah pusat kantor pemerintahan dikurangi dari pusat. Tentu ini harus didialogkan kepada stakeholder di Jakarta. Jadi IKN adalah imajinasi, wacana ini juga imajinasi, realitanya kita diskusikan. Kampanye akbar calon bupati di Lumajang, Jawa Timur diwarnai kericuhan antar pendukung. Aksi baku pukul terjadi saat panggung hiburan berlangsung. Aksi baku hantam terjadi saat panggung hiburan kampanye calon bupati dan wakil bupati Lumajang berlangsung di Stadion Semeru, Lumajang pada Minggu siang. Kericuhan antar pendukung ini terjadi diduga lantaran saling senggol saat berjoget. Beruntung pihak keamanan bisa meredam sehingga kericuhan sesama pendukung ini tidak semakin memanas. Meski sempat diwarnai kericuhan, namun kampanye akbar pasangan calon bupati dan wakil bupati Lumajang nomor urut 1 Toriko Haq dan Lucita Iza Rafika tetap berlangsung. Keduanya menyampaikan ide program dan gagasan di hadapan ribuan pendukungnya jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Lumajang. Kampanye akbar calon bupati Lumajang nomor urut 1 ini menghadirkan sejumlah artis untuk menghibur ribuan pendukung yang hadir. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Dua masa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bungo Provinsi Jambi terlihat baku hantam di luar gedung pada saat acara debat kandidat yang kedua berlangsung. 3 orang terluka terkena lemparan batu. Aksi saling lempar batu dan saling pukul terjadi antara masa pendukung calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi saat acara debat kedua kandidat berlangsung. Kericuhan terjadi karena kedua masa pendukung saling bully dengan menggunakan pengeras suara di luar gedung debat sehingga terjadi bentrok. Guna mencegah kericuhan semakin membesar, polisi dan TNI langsung memukul mundur kedua masa agar suasana debat kandidat tetap berjalan dengan aman. Akibat peristiwa yang terjadi, 3 orang dari kedua masa terluka dan dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Jadi saling bully antara masa masing-masing paslon yang akhirnya terjadi suatu keributan. Salah satunya ada 3 korban yang sampai saat ini diketahui adanya pelemparan batu. Usai kejadian, polisi melakukan penjagaan ketat di perbatasan desa agar tidak terjadi keributan lebih besar lagi. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sejumlah juru bicara kantor komunikasi Presiden hari ini dilantik oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mereka yang dilantik berlatar belakang politikus, pengamat politik, hingga jurnalis. 2 diantaranya adalah pengamat politik Ujang Komarudin dan mantan jubir lembaga CSIS Philips J. Vermonte. Ujang maupun Philips dan 4 lainnya dilantik oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Hasan Nasbi sebelumnya dikenal sebagai sosok di balik lembaga survei Sirius Network. Pelantikan yang digelar di Gedung Krida Bakti ini juga menggelar pelantikan deputi, staf khusus, serta tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan. Siang tadi juga dilantik Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian sebagai ASN di Kantor Kepresidenan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sido Sore.
Pemirsa, Timnas Indonesia kini fokus memperbaiki permainan jelang matchday ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam latihan kali ini, Kevin Dix belum bisa bergabung karena masih melakoni pemeriksaan medis. Indonesia menggelar latihan perdana menjelang laga melawan Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan skuad Garuda berlangsung di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Minggu sore. 26 pemain besutan Shin Tae-yong mengikuti sesi latihan. Namun Kevin Dix tidak terlihat karena menjalani pemeriksaan medis akibat cedera lutut yang dialaminya ketika debut melawan Jepang. Rencana perubahan formasi dan strategi akan diterapkan oleh Shin Tae-yong demi misi meraih kemenangan atau 3 poin saat menghadapi Arab Saudi. Poin penuh dibutuhkan Timnas Indonesia karena saat ini mereka berada di juru kunci Grup C dengan 3 poin. I think the game against Saudi is a really important game. I think we have to win this game, especially at home. Yes. So yeah, if we win this game, we have 6 points and we're doing a good job. Di putaran kali ini, Indonesia belum pernah meraih kemenangan. Jay Itzes dan kawan-kawan meraih 3 kali seri dan 2 kali kalah saat melawan China dan Jepang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Timnas Arab Saudi menggelar latihan perdana mereka untuk menghadapi Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam latihan perdana tersebut, Timnas Arab Saudi hanya jalani latihan ringan. Jelang laga melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Arab Saudi menjalani latihan perdana di lapangan Senayan, Jakarta pada Sabtu kemarin. Latihan perdana Arab Saudi berlangsung di bawah guyuran hujan lebat. Dalam latihan perdana ini, pelatih Herve Renard memberikan latihan ringan bagi anak asuhnya, di antaranya pemanasan dan latihan penguasaan bola. The Green Falcons hadir di Jakarta dengan penuh percaya diri setelah berhasil menahan imbang Australia pada Kamis kemarin. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia kontra Arab Saudi akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 19 November 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Timnas Indonesia akan membuka peluang lolos Piala Dunia 2026 jika menang atas Timnas Arab Saudi. Meski kalah head-to-head kontra Green Falcon, tim Garuda tetap punya kans menang karena pada pertemuan terakhir sanggup menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Riyadh. Pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam. Sampai saat ini, tim Garuda belum memetik kemenangan dalam 5 laga yang sudah dilakoni, sehingga bakal berupaya mengamankan 3 poin saat menjamu Arab Saudi. Di laga berikutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi yang belum pernah dikalahkan tim Garuda. Duel tersebut diprediksi akan sulit, terutama ekspektasi terhadap Jay Itzes dan kawan-kawan untuk memetik kemenangan semakin besar. Dalam 7 laga yang sudah dijalani antara Indonesia versus Arab Saudi, Garuda belum pernah memetik kemenangan. Indonesia tercatat 5 kali menelan kekalahan dan 2 hasil imbang, termasuk salah satunya di pertemuan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, Timnas Arab Saudi baru mengganti pelatih Roberto Mancini dengan juru taktik anyar mereka Herve Renard. Tim ini juga dianggap belum menemukan ritme bagus. Laga besok malam bakal jadi momentum Indonesia meraih kemenangan pertama. Pelatih Herve Renard sudah mendampingi Timnas Arab Saudi saat bertandang ke Australia. Dalam laga tersebut, Arab Saudi kesulitan menciptakan peluang meski mereka punya 58% ball possession dan hanya membuat 1 shoot on goal. Dengan cara bermain Arab Saudi yang belum banyak berubah, Timnas Indonesia jelas punya kans meraih 3 poin. Namun Garuda wajib waspada karena sepanjang sejarah Timnas Indonesia belum pernah menang atas Green Falcon di berbagai ajang. Meski performa Timnas Indonesia tidak terlalu baik, namun laga melawan Arab Saudi bakal jadi momentum untuk meraih 3 poin perdana. Terlebih, The Green Falcon juga belum menemukan permainan terbaik mereka bersama pelatih baru mereka.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menginspeksi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Stadion Utama GBK akan dipakai Timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 19 November 2024. Dalam kunjungannya ke Stadion GBK, Erick Thohir menyebut kondisi rumput Stadion GBK dalam kondisi baik dan siap menggelar pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Erick Thohir berharap skuad Garuda mampu tampil maksimal dalam laga penentu melawan Arab Saudi. Kemenangan atas Arab Saudi penting untuk memperbesar peluang Indonesia meraih posisi 3 atau 4 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ya, alhamdulillah kemarin berkat kerjasama kita semua dengan pengawasan FIFA, AFC, dan tentu kita panitia, saya mengucapkan terima kasih dari berbagai pihak, ya, dari Polri, TNI semua, dan tentu semualah yang memang memastikan keamanan dan kenyamanan bisa berjalan dengan baik. Kemarin contohnya dari hasil review kita, ketika lawan Australia itu duplikasi tiketing itu mencapai 10.000 lebih. Dan banyak yang masuk tanpa izin, dan bahkan waktu itu banyak yang berdiri, sehingga kalau ada sesuatu bisa ya isu keselamatan menjadi hal yang tidak baik, ya. Apalagi sekarang di 2 game ini kita sedang disorot, ya. Dan kemarin dari hasil pemantauan data awal, tiket terduplikasi turun dari 10.000 ke 2.500. Jadi ini prestasi yang luar biasa, tapi saya bilang saya bukan masalah komersialnya, bukan karena duplikasinya, benar-benar ini masalah keamanannya, dan kita harus bisa ini menekan ya paling tidak di angka 1000-an lah, ya, supaya benar-benar kalau ada apa-apa bisa kita jaga keamanannya. Dan kemarin CCTV sudah berjalan dengan baik, ya, face recognition juga kemarin sudah bisa mulai terlihat. Tetapi nanti di pertandingan bulan Maret antara web dengan sistem ini akan jadi satu. Jadi nanti antara tiketing dan kamera face recognition itu langsung kelihatan semuanya. Bahkan kemarin ada kasus yang kita kemarin mau serahkan juga mengenai pencurian handphone, kita juga terdeteksi dari mukanya. Lalu kita cocokkan dengan tiketnya, orangnya kita tahu siapa. Jadi hal-hal ini yang membuatkan sebuah kenyamanan gitu. Dan tentu kita juga sedang mengatur flow, ya, di mana nanti tamu VVIP, ya, kita coba menjadi 2 lokasi, ada di timur dan barat. Dan izin, mohon maaf, kita juga melakukan sistem seperti dulu Asian Games. Nanti yang boleh masuk itu hanya mobil presiden atau wakil presiden, semua mesti jalan dikit, ya, memakai bugi. Nah, makanya saya cek akan buginya seperti apa. Jadi ini ya, kita coba supaya daerah ini benar-benar kosong dari kendaraan, ya. Dan evaluasi lainnya, ya, kembali kita juga nanti masalah makanan minuman, kita sedang bicara dengan GBK, karena 2 jam kalau mau minum susah kan kasihan. Kalau toilet saya lihat sudah cukup banyak. Cuman minuman mungkin kita lagi minta tolong kalau bisa dapat akses, karena 2 jam mereka di dalam perlu minum. Nah, memang ada 2 yang dilakukan penerapan, apakah botolnya nggak usah boleh pakai tutup, ya, atau pakai plastik. Saya tapi lebih prefer botolnya tidak pakai tutup. Kalau plastik nanti sampah lagi. Ya, kalau kemarin dari supporter Jepang aja bersih-bersih plastik, ya saya berharap juga semua supporter Indonesia, semua sampah kalau boleh dibuang pada tempatnya. Jadi supaya kita juga kasih lihat kita bangsa besar gitu. Lainnya yang kita mau review, apa lagi ya? Harapan Garuda ID, Pak, ada
Garuda Adi tadi saya sudah sampaikan sudah berjalan, tapi memang ada duplikasi yang kadang-kadang ya di pintu-pintu ya ada yang sudah terpakai jam 3 tapi masuk lagi jam 5 dengan orang yang berbeda, ya namanya juga usaha gitu kan. Ya tapi ya kita lebih pada keselamatannya lah kita minta tolong gitu. Kalau soal rumput atau lapangan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mengawali kunjungan kerja di Rio de Janeiro, Brasil, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyampaikan Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian ke Palestina. Di sela kunjungan untuk menghadiri KTT G20 di Brazil, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB Antonio Guterres pada Minggu waktu setempat. Prabowo menyambut langsung kedatangan Antonio dan berfoto bersama di depan bendera merah putih dan bendera PBB. Keduanya juga sempat menyapa para awak media yang meliput agenda pertemuan bilateral ini. Pada pertemuan ini, Prabowo menyatakan komitmen sepenuhnya untuk mendukung seluruh upaya PBB dalam berbagai isu global seperti isu ketahanan pangan, kemiskinan, isu pelanggaran hak asasi manusia, dan hukum internasional khususnya di Palestina. On record as saying that we will support peacekeeping forces in the event there's a possibility of ceasefire and the need for internationally mandated peacekeeping forces. We are ready to provide the forces. Sekjen PBB dalam pertemuan ini menyatakan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara yang berhasil memainkan peran penting dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT guna mempersiapkan reformasi masa depan. Indonesia, that is emerging as an extremely important international partner, is for us vital in our efforts to bring more justice, more equity, and more capacity of the international system to support developing countries that still are the victims of an unjust, unfair, and outdated system. Terkait isu Palestina, Sekjen PBB sepakat dengan Indonesia untuk pembentukan negara dan penentuan secara mandiri akan kemerdekaan rakyat Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain bertemu dengan Sekjen PBB, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menghadiri Indonesia-Brazil Business Forum di Rio de Janeiro. Pada minggu waktu setempat, dalam kesempatan ini, Prabowo menyampaikan komitmen Indonesia untuk menjadi anggota BRICS. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyoroti banyaknya kesamaan antara Indonesia dan Brasil, mulai dari sumber daya alam hingga visi strategis untuk masa depan. Presiden Prabowo juga menyampaikan dukungannya terhadap peran Brasil sebagai salah satu anggota kunci BRICS, serta komitmen Indonesia untuk menjadi anggota BRICS. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menekankan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim bisnis yang positif dan terbuka bagi investasi asing. Indonesia and Brazil, I think we have many common, let us say, common elements between us. We are relatively big countries. We have big population. We have big resources. Brazil is quite advanced in its industries. We are trying to catch up. We want to industrialize. And I think we can have a good synergy between us. We can have a good symbiotic relationship. I announced already that Indonesia has put in a request to be a member of BRICS. And I was inaugurated on the 20th of October, and I installed my cabinet on the 21st of October, and I sent my foreign minister to fly direct to